Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang soal ekonomi kreatif di era digital. Dan bersama saya saat ini sudah ada Lady Girot atau Ibu Lady Girot. Ibu Lady Girot ini selaku Ketua Kreatif, kreatif kemudian Vice Presiden di Satu Tampa, dan akademisi USU. Jadi sekali lagi Tribuners, kita akan berbincang-bincang 30 sampai 45 menit ke depan terkait dengan ekonomi kreatif di era digital. Saya akan menyapa kepada Ibu Lady. Halo Ibu Lady, apa kabar? Halo Pak Aswin dan halo Tribuners. Kabar saya luar biasa. Untuk menyingkat waktu, saya akan langsung bertanya jawab ya dengan Ibu Lady. Ibu Lady, sekarang ini Ya, di era digitalisasi ya, sebelum ada pandemi COVID-19 sangat giat semuanya berubah ke era digital, ke hal-hal yang berbau digital. Kemudian ya, dipicu dengan pandemi COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 ini membuat hampir semua usaha kreativitas ini eh, dialihkan secara online ya, secara online. Dan saat ini tentu eh, dengan banyak dengan digital sekarang ini dengan pandemi, maksud saya dengan pandemi pandemi saat ini, maka semuanya kegiatan sehari-hari terutama ekonomi dijalankan secara digital. Nah, sekarang Bu Gledi, ya. eh, apa sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif ekonomi kreatif di era digital atau hal-hal apa yang mungkin pemirsa Tribuners ingin tahu yang lebih real sebenarnya. Misalnya eh, sekarang kan yang masyarakat cuma tahu misalnya jual beli secara online, kemudian sekarang ada mata uang digital, kan hal-hal yang gini. Sebenarnya yang bagaimana sih yang dimaksud dengan ekonomi kreatif di era digital? Silakan. Oke Pak Aswin, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi sebelum orang masuk ke digital, apa sih sebenarnya ekonomi Ya, kreatif itu? Jadi sebenarnya ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Nah, hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang layak. Nah, itu sebenarnya ekonomi kreatif. Tapi pemikiran dulu lebih ya, jauh gagasan dulu lagi, ya. gagasan. Jadi sebenarnya awalnya itu tentang gagasan. Nah, lebih lanjut lagi, mengapa ekonomi kreatif? Nah, jadi dengan ekonomi kreatif, jadi itu ada beberapa kontribusi ekonomi yang kita bisa hasilkan dengan ekonomi kreatif. Jadi dengan gagasan-gagasan kita bisa berkontribusi terhadap ekonomi, memberikan peluang lapangan usaha, memberi dampak. Lalu dengan pikiran gagasan kita tentang ekonomi kreatif, kita juga bisa berpikir tentang gagasan-gagasan tentang citra dan identitas bangsa. Contoh kalau orang di Manado, misalkan apa sih gagasan local wisdom kita yang bisa kita angkat untuk menciptakan suatu inovasi dan kreativitas supaya bisa menciptakan sesuatu yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Nah, itulah kan. Di samping itu ada juga dampak sosial. Jadi sebenarnya di kreatif ekonomi kreatif itu semua gagasan yang kita pikirkan, jadi kita bisa pikirkan dampak juga. Jadi dia bisa berdampak bagi lingkungan kita, tapi itu juga bisa sustainable dan pastinya bisa juga menghasilkan uang saat ini. Nah, sekarang kenapa di era digital? Karena pandemi ini mengharuskan kita untuk go to the next level. Kita udah nggak bisa lagi pakai cara yang biasa, jadi kita harus masuk ke era digital. Nah, jadi di ekonomi kreatif sendiri seperti yang Pak Aswin bilang tadi,
Jadi menurut undang-undang dia ada 16 subsektor ekonomi kreatif. Jadi dia nggak terbatas dengan ekonomi kreatif itu, jadi ada di bidang arsitektur, ada desain interior, ada desain komunikasi visual, desain produk, kria, fashion, musik, baru aplikasi dan permainan, film animasi, dan TV dan radio juga termasuk, Pak. Seni pertunjukan, seni rupa, penerbitan, dan lain-lain. Nah, jadi buat Tribuners yang ingin terjun ke dunia ekonomi kreatif, jadi ada banyak hal. Kan mungkin ada juga Tribuners yang aktif di dunia kuliner misalkan, yang menciptakan produk-produk, tapi bagaimana produk itu bisa masuk ke ekonomi kreatif? Nah, dia itu harus memang ada unique selling point. Jadi gitu, apa keunikan produk kita supaya itu bisa lebih dari produk-produk lain yang ada di pasaran. Itu tidak hanya untuk kuliner, tapi juga untuk subsektor-subsektor ekonomi kreatif yang lain. Nah, misalkan saya sendiri sebagai Vice President di Satu Tampa, kami ini co-working space juga yang bergerak di startup ecosystem builder. Nah, startup ini masuk dalam salah satu subsektor ekonomi kreatif di aplikasi juga dan permainan. Nah, jadi itu tergantung dari Tribuners sekalian. Kira-kira apa kita ingin masuk di subsektor yang mana? Gagasan kita, jadi kita memikirkan apa yang kita bisa hasilkan untuk membangkitkan ekonomi melalui gagasan dan ide kita supaya bisa menghasilkan uang. Kalau definisi startupnya scalable itu bisa terukur dan bisa sustain. Jadi sustainable, bisa berkelanjutan. Jadi ketika kita tidak habis bikin, terus udah gitu nggak bisa berkelanjutan, nggak bisa secara kontinu kita menghasilkan. Itu sih sebenarnya kalau uraiannya secara garis besar ya tentang ekonomi kreatif dan subsektor ekonomi kreatif yang bisa dipilih buat Tribuners untuk kalau misalkan mau ikut terjun di ekonomi kreatif. Seperti itu Pak Aswin. Di komunitasnya Ibu Lady, komunitas ekonomi kreatif itu sudah berapa banyak orang yang atau katakanlah kaum milenial ya, kaum muda yang ikut serta memberi diri bahkan ikut terlibat secara aktif di kaum milenial yang suka dengan ekonomi kreatif. Jadi sebenarnya Pak Aswin untuk di komunitas kami, nah saya ini kebetulan ditodong sih sebenarnya jadi ketua di Creative Economy Accelerator Provinsi Sulut. Nah, jadi karena memang itu adalah tuntutan juga karena belum pernah ada asosiasi yang menaungi oleh Kepala Dinas Pariwisata Pak Enrique Cili, akhirnya melalui fit and proper test kita ditunjuk untuk jadi ketuanya. Yang terlibat sebenarnya tidak hanya kaum milenial juga, ada juga kaum kolonial Pak, karena di ekonomi kreatif ini seperti yang saya bilang tadi, dia ada 16 subsektor Pak, karena misalkan yang kria, ada juga yang umurnya di atas 40-an, kemudian jadi kita lintas generasi sebenarnya. Totalnya sebenarnya kemarin saya rekap untuk ekonomi kreatif dari 16 subsektor ini ada 96 produk. Jadi tidak hanya produk, tapi ada juga ada yang sudah berbadan hukum, ada juga memang yang masih berupa individu. Jadi itu dia ada 96. Itu tapi masih terbuka sih Pak. Kita masih terus mengupdate supaya bisa semakin banyak lagi potensi-potensi untuk UMKM terutama ya Pak, yang bisa naik kelas masuk ke ekonomi kreatif. Nah, yang dari 16 subsektor ini dia
Kira-kira Ya, apa yang paling disukai atau paling banyak peminat lah ya, paling banyak orang yang suka berkecimpung atau melakukan berkarya di bidang ekonomi itu, di bidang-bidang subsektor itu. ya. Realnya apa? Realnya apa yang? Sebenarnya ya, saya ambil studi kasus Kota Manado ya Pak. Ya, ya, Nah, baru-baru beberapa mungkin bulan yang lalu kita ada uh, FGD dia tentang ekonomi kreatif Kota Manado dan pembentukan kota kreatif di Manado. Jadi dia ada 4 subsektor kalau Kota Manado ya. Jadi ya. ada 4 subsektor prioritas kalau Kota Manado. Yang pertama itu adalah musik, Musik ya. yang kedua iya. Jadi itu hasil FGD Kota Kreatif yang dilaksanakan di Novotel. Akhirnya dirumuskan bahwa Manado itu adalah kota kreatif di bidang musik. Musik ya. Baru yang kedua adalah kuliner, yang ketiga fotografi, yang keempat adalah fashion. Tapi itu kalau untuk Kota Manado. Kota Tapi Manado. kalau untuk menurut saya kalau untuk Provinsi Sulawesi Utara, dia itu yang lagi happening itu sekarang adalah startup aplikasi dan permainan. Dia masuk juga di situ. Seni pertunjukan, kriya juga masuk di dalam subsektor unggulan. Jadi yang banyak teman-teman yang mendalami masuk di situ. Itu sih menurut saya Pak Aswin. Ini untuk lebih mendekatkan akan setiap personal ini, apakah sering dilakukan pertemuan-pertemuan kopi darat misalnya di ini, atau selalu dilakukan secara digital lewat Zoom atau bagaimana? Saya ambil contoh di Satu Tampah saja ya Pak. Ya, ya. Jadi kalau di coworking Satu Tampah biasanya kita melakukan kegiatan itu secara hybrid. Jadi hybrid itu kita sediakan juga yang versi online-nya dan juga ada juga yang datang ke lokasi. Supaya kita engage-nya bisa lebih dapat. Karena kalau untuk perkenalan tentang startup sendiri, dia memang harus bagus juga langsung bertemu gitu supaya bisa lebih menjelaskan lebih detail. Kemudian kegiatan-kegiatan kita sebagian besar hybrid sih Pak. Oh, sebagian besar hybrid ya. Iya, sebagian besar saat ini hybrid. Bu Lady, mungkin lebih dijelaskan bagaimana sih mengenai supaya para tribuners mungkin yang belum mengerti lebih paham mengenai startup ini ya. Bagaimana sebenarnya modelnya sehingga kita semua jadi tahu. Mungkin banyak yang suka mau ikut tapi ada yang belum paham, setengah paham ya. Di diskusi ini mungkin boleh dijelaskan. Wah, terima kasih sekali pertanyaannya. Jadi gini Pak Aswin, buat Tribuners yang ingin tahu lebih banyak tentang startup, pertama satu yang harus dilakukan, follow dulu Instagram dan Facebook Satu Tampah di @satutampa. Nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat, dia ada banyak program-program yang kita sedang ongoing saat ini tentang startup. Jadi yang baru-baru sedang kita laksanakan itu ada Backup ya, Baparekraf for Startup. Jadi di situ kalau Bapak Ibu ingin mengetahui tentang startup, jadi dia di kompetisi Backup ini ada tiga tahapan. Jadi ada create itu kita baru yang tahapan kedua itu accelerate itu kita akselerasi, jadi dia startupnya sudah jadi tapi belum mendapat pendanaan, dia accelerate. Yang terakhir yang ketiga itu adalah scale up, dia sudah mendapatkan pendanaan tapi dia ingin lebih lagi. Jadi mungkin kalau sedikit ya tentang startup, apa itu startup itu? Ya, startup itu sebenarnya adalah berasal dari ide juga, ide, gagasan, solusi yang kita pikirkan, tapi ide itu haruslah scale up. Jadi dia bisa di scale up, bisa diukur dan terukur
dan yang terakhir dia bisa sustain, bisa repeatable juga. Jadi dan kita harus mencari-cari lagi, mencari-cari bisnis model yang tepat lagi untuk startup kita. Jadi dengan ada yang orang masih bingung, ini startup, apa bedanya startup dengan rintisan dengan yang konvensional gitu. Kalau startup sendiri, orang kan selalu berpikir, oh startup itu kayak aplikasi ya Pak, aplikasi kayak Gojek. Kita selalu menganalogikan di situ sih, buat lebih gampangnya. Sudah pernah tahu kan aplikasi yang di handphone kita, Gojek, Grab. Nah tapi itu ketinggian sekali kan, jangan orang mikir, aduh susah, mau bikinnya susah, ribet. Nah sebenarnya nggak seribet itu Pak Aswin. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bikin ide, terus kita sudah menghasilkan, bisa juga media yang kita pakai, misalkan untuk penjualannya di Instagram, bisa pakai di website juga kalau misalkan lebih, itu juga sebenarnya sudah bisa, tapi dia memang ada bisnis modelnya. Untuk lebih jelasnya memang, untuk lebih tahu, kita ada program-program dari awal kita ajarkan, dari 0 ke 1 cara bikin startup, itu ada Startup Weekend. Jadi itu 54 jam membuat startup, tapi weekend ya Pak ya, dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Kemarin kita baru adain Startup Weekend, tapi khusus untuk UMKM. Sekarang sudah berapa banyak yang ikut, Bu, yang ikut startupnya? Startup sebenarnya udah lebih dari 100 sih Pak, karena kita lakukan sudah dari sejak tahun lalu. Jadi event kita bukan hanya Startup Weekend, tapi yang kemarin itu juga ada Gerakan Nasional 1000 Startup. Nah itu dari Kementerian Kominfo. Nah itu juga itu menghasilkan ada 8 startup, dan satu startup kita tembus 34 besar di nasional. Nah jadi memang harapan kami dengan event-event seperti Backup, Gerakan Nasional 1000 Startup, Startup Weekend, semakin banyak startup-startup yang tercipta, dan masyarakat, baik tidak hanya milenial, tapi kita berharap yang kolonial, baik atau juga generasi Z saat ini, untuk mau memikirkan ide-ide kreatif, gagasan-gagasan yang bisa dijadikan startup, dan bisa juga memberikan dampak. Jadi kan sekarang kita tidak hanya mau jualan apa nih, yang penting cuan. Nah kita sebenarnya lebih mengarahkan ide-ide kita itu juga dapat selain cuan pastinya, tapi juga memberikan dampak sosial yang baik, dapat memberikan impact kepada masyarakat. Dan pastinya sustain, berkelanjutan. Itu sih sebenarnya harapan kita, dari startup-startup yang mau dibuat. Seperti itu Pak Aswin. Bu Ladi, kita kembali ke utama kita, ekonomi kreatif ya. Yang ekonomi sejauh mana atau selama ini hal-hal mengenai bagaimana mendorong ekonomi kreatif, kan di awal sudah cerita-cerita bahwa ini juga bagian dari kerjasama dengan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara. Jadi bagaimana kolaborasi antara komunitas ekonomi kreatif ini dengan Dinas Pariwisata? Hal-hal apa yang dibuat oleh Dinas Pariwisata untuk lebih mendorong akan berkembangnya ekonomi kreatif ini? Ya, makasih Pak. Jadi sebenarnya untuk menjawab hal-hal apa yang sudah pernah dilakukan pemerintah saat ini, khususnya Dinas Pariwisata, adalah dukungan sih sebenarnya, dukungan untuk setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, dukungan pemerintah itu sangat berarti sekali, walaupun hanya seperti setiap kita buat kegiatan, hadir dalam pembukaan yang pertama, kemudian kegiatan-kegiatan kita bisa disiarkan juga di akun pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, ya seperti itu. Kemudian ada kolaborasi-kolaborasi yang lain, seperti saat ini untuk event Backup ini, saya minta tim juga dari Dinas Pariwisata untuk mengirimkan tim
startup untuk ikut berkompetisi. Berkompetisi. Jadi ya, jadi tidak hanya jadi startup-startup yang masuk tidak hanya dari pihak akademisi, pihak mahasiswa, tapi dari tim dari pemerintah juga ikut sama-sama. Jadi memang yang paling diperlukan saat ini pentahelix Pak 5. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tapi swasta juga, dukungan dari pihak swasta. Kami bekerja sama juga dengan JNE bisnis. Nah, kita berkolaborasi, mereka menyediakan tempat buat coworking satu tempat, kemudian akademisi. Nah, dari akademisi Civitas Akademika, dari kampus-kampus, nah kita juga berkolaborasi untuk mereka mempersiapkan mahasiswa untuk ikut di dalam setiap kompetisi yang kami adakan. Di samping itu satu lagi Pak yang paling penting, komunitas dan media. Nah, komunitas-komunitas yang ada tidak hanya kreator, tapi ada juga komunitas-komunitas UMKM, ekonomi digital, komunitas sosial, dan semua komunitas yang ada kita rangkul Pak untuk supaya ikut berpartisipasi. Karena untuk mengembangkan, mendorong ekonomi kreatif kita nggak bisa jalan sendiri. Dan terima kasih juga untuk Tribun Manado. Nah, salah satu juga partner kami dalam mendukung mensosialisasikan ya beberapa kegiatan ya, ikut ya. Sosialisasi setiap kegiatan yang dilakukan. Itu Pak Asrin. Tadi saya menarik ya, di era pandemi ini ternyata yang di Manado itu, khusus di Manado, mengenai potensi di bidang musik, kemudian fotografi juga ya. Berarti termasuk dengan Tribun, boleh teman-teman di Tribun boleh terlibat. Kemudian kalau tidak salah tadi ada 4. Sekarang ini bagaimana Ibu selaku ketua kreatif ya, kreator ya, mendorong akan berkembangnya musik, kemudian fotografi, artinya yang lebih real. Mungkin ada rencana tidak mau bikin festival-festival secara digital atau lomba atau gimana terkait hal-hal ini? Jadi kalau untuk Manado sendiri, Pak, Kota Manado sendiri, dia ada ketuanya sendiri. Jadi untuk jadi dia ada Manado Creative Hub kalau nggak salah. Nah, jadi Kota Manado ada Manado Creative Hub. Event sudah pernah dilaksanakan kemarin, ada kayak Aircraft Fair. Nah, kalau untuk kreator sendiri memang saat ini kita sedang fokus untuk yang bangga buatan Indonesia, yang bulan Juli ini karena akan ada peresmian bandara dan kunjungan Bapak Presiden. Jadi kita sedang membantu Dinas Pariwisata untuk mengkurasi produk-produk ekonomi kreatif nanti yang akan ditampilkan di bandara nanti, di cornernya ekonomi kreatif Sulawesi Utara. Itu sih sebenarnya yang saat ini yang sedang dilakukan kreator. Jadi buat Bapak Ibu sekalian mungkin yang memiliki produk-produk unggulan dan premium dan bisa dikategorikan ekonomi kreatif. Jadi Pak, untuk masuk di dalam ekonomi kreatif itu, jadi selain produk, tapi produknya itu harus stand out. Ada local wisdom-nya juga kalau perlu. Seperti kayak kita pergi misalkan jalan-jalan ke Singapura atau keluar daerah. Janganlah Singapura, misalkan ke Jogja gitu. Kita kan pasti cari oleh-oleh, tapi oleh-oleh yang kita cari oleh-oleh yang menarik dan ada kesannya, oh ini tuh dari Jogja gitu. Iya, ada ciri khas kita ya. Ada ciri khasnya. Kita produk-produk yang kita ingin tampilkan seharusnya semestinya mudah-mudahan Bapak Ibu jika berpeluang harus menampilkan ciri-ciri local wisdom kita supaya menarik juga buat wisatawan untuk membeli gitu. Dan kemasan, memang packaging penting banget untuk menarik juga. Jadi walaupun rasa enak, tapi kalau kemasannya nggak menarik, itu orang pasti skip, pasti lewat, nggak beli gitu. Iya, saya melihat kan di Sulawesi Utara pemerintah sebenarnya sedang giat-giatnya
mensosialisasikan, mengkampanyakan akan situs-situs wisata di Sulawesi Utara. Tapi sebenarnya yang kurang kalau kita bandingkan seperti yang dikatakan tadi di daerah-daerah, katakanlah Bali ya, kalau ukuran Indonesia kita harus membandingkan dengan Bali. Di sana Mm-mm. kan masuk di satu situs wisata, di sana ada jualan seperti yang dikatakan tadi, ada jualan-jualan yang berciri khas daerah setempat. Kemudian memang sudah dibuat semenarik mungkin. Rasanya kadang-kala tidak cocok dengan kita, tapi bungkusannya, kemasannya itu menarik. Nah, di Sulawesi Utara kita sudah ke beberapa situs, sudah lapar, tidak ada yang bisa dimakan di sana, kemudian ingin mau lihat sesuatu, mau lama-lama di tempat situ, nggak tahu mau, Ya, nggak ada, nggak ada yang harus membuat kita lama di situ, kan? iya, Contoh misalnya sekarang di Tomohon itu ada beberapa kreativitas dari katakanlah investor setempat yang bangun bangun tempat-tempat wisata di sana bagus, tapi di sana ada tempat wisata tapi kurang didukung, misalnya kulinernya belum ada, kemudian mungkin musik, ada musik sehingga orang yang di situ juga misalnya yang turis-turis baik lokal maupun luar, dia bisa mungkin cuma 2 3 jam, dia bisa sampai 5 jam dan dia menghabiskan uang di situ. Jadi yang kurang saya lihat adalah bagaimana di tempat wisata itu menyediakan banyak hal sehingga orang yang datang atau katakanlah turis yang datang, dia memang menghabiskan uang di situ untuk memuaskan matanya dia, mulutnya dia untuk makan dan hal-hal yang lain. Dan saya kira bagaimana Ibu eh, Lady dari komunitas kreatif melihat ini? Mungkin saya lebih suka ada jawaban misalnya bagaimana untuk mendorong, artinya bersama-sama mengeksekusi ini sehingga langsung ada kelihatan di lapangan atau gimana? Ada pandangan lain? ya Pak Asun, terima kasih. Satu hal Ya, sih kalau saya, kolaborasi. ya, Jadi di tempat-tempat wisata, di tempatnya sudah ada. Yang harus dilakukan kolaborasi dengan memang yang produk-produk yang sudah ada dan unggul. Jadi misalkan bisa yang tempat-tempat wisata itu bekerja sama dengan kami dan kami akan menyiapkan produk-produk yang sekiranya sudah terkurasi dan sudah di-approve ya, pemerintah ya, kita ini karena produk itu kan branding kita ya Pak, image kita. Jadi produk yang kita tampilkan di tempat wisata harus produk-produk yang premium dan unggul. ya, Yang pastinya kategorinya ada banyak hal kan Pak, misalkan ya halal, lolos BPOM, ya, dan ya, yang hal-hal yang lainnya. Nah, kami berharap kalau misalkan memang pihak tempat-tempat wisata mau berkolaborasi, kami akan merekomendasikan. Nah, merekomendasikan bukan UMKM, industri kreatif yang bisa membantu mensupport misalkan oleh-oleh ataupun ya. kriat, handicraft, kan dia ada banyak. Jadi memang harus berkolaborasi sehingga mutualisme dan dia berkelanjutan. Ada supply, ada demand. Itu intinya Pak. Kolaborasi. Betul, kolaborasi. Kemudian juga hal lainnya yang saya lihat misalnya ini untuk bagaimana untuk ada ciri khas lokal ya, ciri khas lokal. Ya, Di Sulawesi Utara ini kan dikenal dengan daerah Nyur Melambai. Jadi ya, mungkin perlu dikreatifkan misalnya hal-hal yang terbuat dari kelapa. Kan dia ada serabutnya, ada tempurungnya, ada minyak kelapanya, ada minyak kelapa tapi dibuat. Jadi ini dikemas, kan ini terkait dengan ekonomi kreatif. Saya kira mungkin didorong ke em, yang kreatif muda, orang-orang muda yang konsen di ekonomi. Tentu kita berdayakan dulu yang hal yang mempunyai nama yang lekat dengan Sulawesi Utara. Seperti yang saya katakan tadi, kelapa dari serabutnya, bagaimana dia di kemasannya jadi bagus. Ada ini yang orang tahu bahwa ini bagian dari Sulawesi Utara atau unggulan dari Sulawesi Utara. Kemudian ada nama ikan purba kan, ada ikan purga. Mungkin ada sesuatu yang dibuat yang terkait dengan laut, terkait dengan wisata pantai di Sulawesi Utara,
tapi memakai ikon yang itu yang binatang purba apa namanya kemarin ya Silakan, silakan, Pak. selekan ya, Silakan. silakan ya, silakan. Saya kira ini yang perlu saya sebagai orang media ya, media kita boleh pertajam terus dalam diskusi-diskusi seperti ini, bahkan orang kembangkan bagaimana supaya mendorong teman-teman yang konsen untuk mengembangkan ekonomi kreatif ini, orang saling memberikan masukan, pikiran, dan bahkan ada hal-hal yang mungkin orang setelah orang sosialisasikan, orang boleh eksekusi. Karena saya lihat yang lemah saat ini adalah keberlanjutan, artinya sudah ada diskusi, sudah ada bincang-bincang, tapi ketika di tahap plus action, kita ada hal-hal non teknis bahkan teknis yang menghalangi. Atau mungkin Ibu Lady boleh memberikan gambaran terkait dengan pengalaman-pengalaman untuk ekonomi kreatif ini sehingga memberikan inspirasi kepada para tribuners. Silakan. Ya, Pak Aswin, terima kasih. Jadi sebenarnya pengalaman-pengalaman, karena saya juga di asosiasi ini masih baru. Ya. Kemarin, kenapa saya selalu kata yang saya tekankan selalu kolaborasi, karena untuk eksekusi yang baik, dia memang harus ada kerjasama dari pemerintah, juga misalkan dari swasta yang triple. Tadi ada penta, ada triple. Tapi untuk yang ini, dia kerjasama antara pemerintah juga, karena dengan adanya kerjasama yang baik, pemerintah ini banyak sekali tamunya, banyak kegiatannya. Dengan kita bekerja sama, kita masuk, misalkan kita punya usaha, kita masuk di dalam asosiasi, intinya kita akan mendapatkan informasi. Informasi dari informasi tersebut, misalkan tentang ada kedatangan tamu. Nah, jadi dari pihak pemerintah, oke, kamu yang tamu yang ini pergi ke tempat souvenir ini, pergi ke tempat ini. Nah, jadi ada pembagian juga. Misalkan dari salah satu anggota kreator itu adalah ada Ibu Christine Klapertart. Nah, jadi ketika ada tamu yang datang, kita arahkan ke sana. Tapi memang tidak hanya terbatas pada Ibu Christine Klapertart. Untuk Bapak Ibu sekalian, misalkan tempat-tempat, jadi di salah satu lokasi, tidak hanya di Manado, mungkin di seperti Bapak bilang tadi, ada di Tomon atau di Minahasa. Jadi memang ada satu tempat toko jualan oleh-oleh misalnya. Nah, di situ kita yang toko itu menampung semua produk-produk unggulan, dan di situ kita menjual semuanya. Nah, bagaimana supaya tamu-tamu orang-orang bisa berbelanja ke sana? Nah, pastinya tidak cukup hanya kita berjualan saja, tapi pentingnya juga kita ikut serta dalam kegiatan asosiasi, karena di dalam asosiasi juga ada informasi-informasi seperti yang saya bilang tadi. Ketika ada kegiatan, kita ada tamu, kita bisa ikut berpartisipasi, juga memperkenalkan produk-produk kita. Dan memang untuk upgrade usaha-usaha kita, produk-produk kita, ada juga pelatihan-pelatihan yang dilakukan, harus ikut berpartisipasi juga di dalam pelatihan-pelatihan yang diadakan pemerintah. Tapi memang satu hal ya Pak, kan kalau bicara UMKM gitu, kadang-kadang orang ikut pelatihan tuh ngincernya bukan ilmunya, tapi yang orang Manado bilang doi dulu, belum tarik sekarang, belum juga udah minta duitnya. Tapi saya mengajak Bapak Ibu sekalian, jadi marilah kita fokus untuk bagaimana kita mengangkat, bagaimana kita memperbaiki produk kita supaya dia bisa premium dan bisa juga dijual di luar daerah juga. Jadi kita tantangannya ada kegiatan kita UMKM dari Timur, UMKM untuk ekspor. Nah, itu kerjasama dengan Kementerian Perdagangan dan Kumpul. Jadi sekarang kan UMKM kita itu pada saat ini
baru memang biasa saja ya Pak, belum ada peluangnya untuk ekspor. Nah, ini kita tantangannya saat ini bagaimana mempersiapkan UMKM kita untuk bisa naik lagi ke level selanjutnya ekspor. Ketika barang kita bagus, ketika produksi kita bisa diperbanyak, dan itu juga bisa meningkatkan keuntungan juga bagi daerah. Itu sih sebenarnya yang dari kreator juga, dan juga dari Satu Tanpa mengadakan kegiatan tidak lepas memang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, baik startup, baik UMKM ataupun fotografer atau semua yang berkecimpung di industri kreatif, jangan jemu-jemu untuk berkolaborasi. Tidak hanya pemerintah, pihak swasta, komunitas, dan terutama media. Kita perlu sekali sosialisasi juga dari media, dari Tribuners, dari Tribun Manado, di semua media, supaya mari kita sama-sama bahu-membahu untuk memperjuangkan ekonomi kreatif di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi apa yang bisa kita berikan? Jadi kita nggak usah mau meminta-minta terus sama pemerintah. Pemerintah mana dong BLT, bantuan ini, bantuan itu. Ya kan sekarang kita bantuannya udah cair belum? Udah cair belum? Nah, dengan ekonomi kreatif ini kita ditantang, baik milenial, kolonial, generasi Z. Ayo, kalau kita punya gagasan yang bisa menghasilkan inovasi, menjadikan ekonomi kreatif yang bisa sustain, berkelanjutan, dan lebih bagus lagi kalau mau dijadikan startup, karena kalau startup peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Ayo kita sama-sama. Pengen tahu lebih banyak, follow Satu Tanpa, bisa japri telepon. Ikut kegiatan, tetap ya jualan. Gitu Pak Aswin. Jadi tentu masih banyak hal ya kita akan berbincang-bincang, tapi waktu juga lah ya yang membatasi akan perbincangan kita hari ini. Tapi sebagai media dari Tribun Manado, kita juga sudah membuka seluas-luasnya untuk kerjasama. Kemarin bahkan pernah ada bincang-bincang untuk kerjasama dengan Kadin, bahkan untuk membantu akan UMKM, dan kerjasamanya kita akan membantu mensosialisasikan lewat online yang Tribun punya, dan aktivitas digital lain. Tapi memang belum ada keberlanjutan. Jadi mungkin Tribuners juga perlu tahu bahwa jadi saat ini yang perlu dikatakan adalah poinnya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan para pelaku usaha, para komunitas ekonomi kreatif, dan dari media termasuk Tribun Manado tentu siap untuk kita berkolaborasi, dan tentunya harus mendapat dukungan penuh daripada pemerintah. Ada political will ya dari pemerintah, sehingga setiap kita melakukan hal-hal yang kreatif tentu direspons positif, dan mungkin ikut mendorong ya, ikut membantu sehingga orang lebih semangat, jadi intinya itu. Dan mungkin sebelum kita menutup ada closing statement dari Ibu Lady untuk memberikan pesan-pesan kepada para Tribuners atau hal-hal yang positif, sehingga pembicaraan kita ini tidak mubazir, bilang. Ya. Terima kasih Pak Aswin. Jadi closing statement dari saya sebenarnya, ayo kita para Tribuners gali, nggak usah orang berpikir susah. Kita lihat dulu masalah di sekeliling kita, kira-kira apa ya yang kita bisa buat ide kreatif, pikir yang hal pokoknya yang bikin kita nggak bisa tidur, kita cari idenya, kita buat suatu usaha dan bisa menghasilkan. Nggak usah pikir susah, langsung lakukan, eksekusi. Iya, intinya eksekusi, jangan menyerah. Dan begini, intinya juga Pak, jangan takut juga ditolak sama pemerintah, ditolak sama media, ditolak sama swasta.
Karena pada dasarnya semua itu tergantung dari kita. Betul. Tergantung dari kita. Kalau kitanya mau, pasti bisa jadi. Gitu. Oke ya, terima kasih kepada Ibu Lady Girot ya yang selaku ketua kreatif dan kreator ya dan vice president dari Satu Tampa dan Akademi USU juga yang boleh ya menerima undangan dari Tribun Bakudapa untuk kita bincang-bincang mengenai ekonomi kreatif di era digital. Dan semoga apa yang sudah kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para Tribuners yang kurang lebih ya, 40 menit kita berbincang-bincang, sudah setia mendengar, boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan kita akan bertemu dalam bincang-bincang yang sama seperti saat ini pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda.